ikhwan shaimin, akhwat wassaimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah kita melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Walhamdulillah setelah dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Tema yang disampaikan adalah jangan ada yang terlewat. Jangan sia-siakan Ramadan. Baik. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, ini bulan Ramadan ini masyhur ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam tafsirnya itu ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah, wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud amanu. Kutiba 'alaikumusiyam, telah ditetapkan kepada kamu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. La'alla, kata para ahli tafsir, terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama hakiki. Jadi hakiki itu begini, siapa yang berpuasa pasti bertakwa, itu hakiki. Tapi ada pengertian taroji. Taroji itu harapan. La'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sementara begitu terjemahnya ya. Nah, meskipun nanti saya akan tinjau sesungguhnya tatakun itu apa. Ternyata ikhwan, bahwa as-siyam, di dalam Al-Quran ada dua pengertian yang bermakna imsak, dua pengertian yang bermakna menahan, yaitu saum sama siyam. Inni nazartu lirrahmani sauman, itu perkataan Ibu Maryam. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, gitu kan, untuk saum. Saumnya apa? Tidak bercakap-cakap dengan manusia. Nah, tidak bercakap-cakap dengan manusia disebut saum. Adapun yang diwajibkan kepada kita di bulan Ramadan adalah siam. Bedanya saum dengan siam, kalau saum, sementara ulama mengatakan ada aturan, tidak ada aturannya. Menahan sesuatu tetapi tidak ada aturannya. Tapi kalau siam, menahan sesuatu itu ada syarat dan ketentuannya, yaitu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Pendapat berikutnya, kata para ulama juga, saum itu mufrad, siam itu jamak. Nah, kalau mufrad menjaga sesuatu dari satu masalah disebut saum. Saya tidak makan durian, berarti saum. Tapi kalau menahannya lebih dari 3 macam alias jamak, berarti siam, gitu ya. Jadi saya boleh masih mengatakan semenjak saya minum air ini saya masih saum. Kan sudah minum, ya makan duren, saum makan duren, gitu kan. Saum makan duren, minum, gitu kan, tetap tidak membatalkan karena saya menahan makan duren. Nah, oke, ini pendekatan bahasa. Nah, siam. Jadi siam dengan tujuan la'allakum tattaqun, saya mengambil dulu bukan pengertian maknawi tapi taroji. Mudah-mudahan kamu tattaqun. Nah, tinjauan tattaqun itu kan seringkali dalam terjemah itu apa? Agar supaya kamu bertakwa. Apa supaya kamu bertakwa? Maksudnya apa? Gitu. Nah, ternyata la'allakum tattaqun itu agar supaya kamu terbiasa melakukan sifat-sifat ketakwaan. Oh, itu tattaqun. Dari mana pengertian tattaqun itu? Karena itu menggunakan fi'il mudhari. Ya,
Untuk lil hal wal istiqbal, untuk sekarang dan yang akan datang. Sekarang dan yang akan datang berarti senantiasa bertakwa, begitu, senantiasa berperilaku ketakwaan. Nah, itu dibinanya di waktu siam. Maka siam artinya menjadi konsep dan paket. Kalau kita mengetahui konsep atau paket siam, kata para ulama adalah meninggalkan makan, meninggalkan hubungan suami istri, meninggalkan minum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Hubungannya apa? Makan, minum. Tapi kemudian ada hadis mengatakan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak mengendalikan perkataan dusta dan dia beramal dengan kedustaan itu, dengan kebodohannya, gitu kan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak perlu, tidak berhajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, di mana orang tersebut meninggalkan makan dan minum. Berarti kalau begitu puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. Itu bukan tujuan meninggalkan makan dan minum, tetapi wasilah, media saja. Karena tadi, untuk apa kita menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri kalau lisan masih namimah, adu domba, berdusta, bersumpah palsu, gitu ya? Berarti Allah nggak butuh. Berarti kalau begitu siam merupakan paket. Paket ada pendidikan apa di dalam siam itu? Ada pendidikan pengendalian lisan. Karena memang siam yang mufradnya saum, saum itu adalah pengendalian lisan. Seperti dikemukakan siapa? Ibu Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Maka oleh sebab itu, untuk membiasakan diri, gitu ya, untuk membiasakan diri, maka setiap kebaikan di bulan Ramadan harus dilakukan sehingga jadi terbiasa. Oke, ya. Jadi jangan sia-siakan Ramadan. Berarti lisan jangan disia-siakan. Qul khairan au liyasmut, berkatalah yang khair atau diam. Nah, ini saatnya melaksanakan. Kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Tapi berkata baik dengan menggunakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Atau zikir-zikir yang banyak. Kalau tidak bisa seperti itu, maka diam. Tapi kalau bisa, maka zikir. Didik lisan ini untuk senantiasa berkata thayyib, thayyibul kalam, yaitu dengan mengikrarkan kalimat thayyibah. Makanya di bulan Ramadan Nabi ngajarkan bukan hanya sekedar menahan makan dan minum serta hubungan suami istri, mengajarkan sebelum buka puasa apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Itu ketika kita memaknai bahwa itu la'allakum tattaqun, berarti bacaan itu bukan hanya dibaca untuk buka puasa saja. Nanti di lain bulan boleh dibaca juga. Misalnya sebelum sholat maghrib, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Di dalamnya juga ada pendidikan keimanan kepada yang gaib, karena surga dan neraka itu gaib. Nah, ciri orang bertakwa, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, di antara cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, maka di bulan Ramadan dididik tuh iman kepada yang gaib. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah. Kemudian misalnya kita ngambil dalam surat Ali Imran, ciri muttaqin. Ya, ciri muttaqin di 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya
ambil contoh ciri memberi maaf kepada manusia. Dibina di bulan Ramadan untuk bersenantiasa memberi maaf. Maka diajarkan oleh Nabi untuk membiasakan diri supaya bisa memberi maaf. Maka setelah sholat tarawih membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga yang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu riwayatnya beda. Jadi pendidikan memaafkan itu dididik di bulan Ramadan, sehingga di bulan-bulan berikutnya kita gampang memberi maaf. Ya, wal afina anin nas. Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai permaafan. Artinya apa menyukai permaafan? Allah menyukai kalau kamu memaafkan orang lain, begitu. Nah, setelah kita memberi maaf kepada orang lain, baru nagih pada Allah, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Oh, gitu. Ya. Jadi itu pendidikan lisan itu dengan pikir. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Tapi kalau bisa berkata baik, itu dengan pikir, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang menawan, dengan kata-kata yang asertif, gitu ya, komunikasi asertif yang dikemukakan. Nah, kalau tidak, tahan, gitu ya. Karena qul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik. Dalam bahasa kita, bahasa baik itu ya komunikasi, perkataan yang asertif. Nah, atau diam, au liyasmut, atau hendaknya diam. Itu pendidikan lisan. Kemudian pendidikan iman kepada yang gaib. Tadi ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, kemudian pendidikan sholat tahajud, supaya nanti setelah Syawal kita terbiasa sholat malam. Sholat malam itu dibagi 3 waktu, sepertiga malam, setengah malam, 2/3 malam. Nah, yang diambil istihad Umar bin Al-Khattab, mengumpulkan orang, kemudian menyuruh orang imami, itu yang 1/3 malam. Ya, kalau malam itu dari maghrib sampai subuh, katakan dari jam 6 sampai jam 6 lagi sampai jam 5, berarti berapa jam tuh? 11 jam. Ya, 11 jam. Atau 12 lah, supaya lurus 12 jam. 12 jam dibagi 3. Berarti 4. Jam 6 sampai jam 10. Nah, berarti pada Isya katakanlah jam 8, Isya jam 8. Jam 8 sampai jam 10 itu 1/3 malam. Jam 10 sampai jam 2 itu tengah malam. Jam 2 sampai menjelang subuh itu 2/3 malamnya. Gitu ya. Jadi 1/3 malam terakhir. Nah, ini boleh diambil untuk sholat tahajud. Untuk supaya membiasakan diri sholat tahajud, maka Nabi menganjurkan untuk makan apa? Makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan nyuruh makan sesungguhnya. Orang nggak makan juga nggak apa-apa. Melek, udah mulai tidur lagi saya nggak apa-apa. Yang penting kuat puasanya. Nah, tetapi yang dimaksud bangun waktu sahur itu agar digunakan untuk istighfar, untuk mohon ampun kepada Allah. Syukur-syukur digunakan untuk sujud, yaitu untuk sholat malam, qiyamul lail atau sholat tahajud. Maka kalau ada hadis mengatakan inna fis sahuri barokah, sesungguhnya pada sahur, nah seringkali diterjemahkannya sesungguhnya pada makan sahur. Kalau sesungguhnya pada makan sahur berarti begini, inna fi akalas sahuri gitu. Tapi ini inna fis sahuri barokah, sesungguhnya pada sahur itu barokah, ada tambahan kebaikan, ada tambahan manfaat, ada tambahan ibadah, yaitu istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Jadi besok bangun sahur itu bukan sekedar untuk makan, tapi saya sudah sholatnya sholat tarawih. Ya, karena tarawih itu cuma dikenal di Ramadan.
Cuma sudah tarawih tadi pada Isya. Dari jam 8 sampai setengah 9. Ya betul ya. Dari jam 8 sampai setengah 9. Ya jangan sampai setengah 9. Dari jam 8 sampai jam 9 sudah witir. Nah kemudian Anda jam 3 bangun lagi. Boleh nggak saya sholat malam lagi? Nah kan begitu. Loh, kan? Jadi begini, bagi yang berpendapat bahwa jadikanlah sholat witirmu penutup sholat malammu. Sekali lagi, bagi yang berpendapat menjadikan hadis ini hujah, jadikanlah sholat witirmu sebagai penutup sholat malammu, maka menurut Ibnu Abbas dia sholat sunnah dulu 1 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah 1 rakaat. Witir kan sudah witir. Bukan, ini sholat mutlak. Gitu ya, witir ya, ditutup witir mau 3, mau 5, mau 7, ditambah lagi 1 jadi genap. Nah kemudian sholat lagi. Setelah sholat baru witir lagi. Itu bagi mereka yang beranggapan jadikanlah sholat witirmu penutup sholat malammu. Tapi bagi mereka yang mempersoalkan kedudukan hadis ini, ya setelah witir ya sholat lagi aja, nggak ada masalah. Gitu ya, bisa sholat yang genap, bisa witirnya sudah, sholat genap lagi, nggak ada masalah. Gitu. Atau saya ragu pendapat itu, saya udah witir, ya sudah baca Quran, wudu, baca Quran, istighfar, sholawat atas Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh? Boleh pakai Sayyidina? Oh boleh. Kira menjadi masalah gitu ya. Jadi saya ragu karena saya udah witir, saya pada Isya tadi. Ya sudah, Anda baca Quran, zikir, istighfar, baca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi ini tidak boleh disia-siakan. Nah, maka oleh sebab itu kenapa gitu kan? Bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka semuanya dididik dari lisan, dari keyakinan, bahkan kemudian ada pendidikan untuk kedermawanan. Gitu ya. Apa? Siapa yang memberi bukaan ya iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa tanpa dikurangi. Satu tuh. Jadi Nabi menganjurkan agar kita dermawan. Ya, kalau bisa tiap hari kita bikin apa? Iftar, bahan iftar ya, takjil, kata antum takjil. Takjil itu artinya bersegera ya. Takjil gitu ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Misalnya coba satu orang satu Masya Allah ya. 3 kurma, 3 biji kurma aja tiap jalan gitu untuk membatalkan sama air mineral. Itu pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Enak banget cuma 3 kurma sama air mineral, tapi begitulah. Apalagi tiap hari. Katakanlah 5 porsi. 3 tamar, korma, kemudian 1 mineral. Sehari modalnya 5 biji air mineral dengan 15 biji kurma, itu saja. Tapi nanti dampaknya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dia jadi dermawan. Dia tidak lagi berpikir 5 porsi. Wah, saya 5 porsi sudah napan. Sekarang 50 porsi gitu. Kemudian awalnya paling tidak Jumat berkah. Jadi dia menyediakan 50 porsi, yatim piatu, fakir miskin, Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi bahwa siam adalah konsep dan paket pendidikan, paket dan konsep tarbiyah. Maka oleh sebab itu sekali lagi siam itu bukan hanya menahan makan dan dahaga, bukan hanya itu. Ya, tadi pengendalian lisan harus dijaga, pengendalian mata, sehingga penelitian Imam Al-Ghazali ada 3 golongan orang yang berpuasa. Yang pertama orang yang hanya meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, itu puasanya orang awam. Nah, tingkatkan sedikit, karena sekali lagi puasa
maka pendidikan puasa itu bukan hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri. Karena kalau tidak dikendalikan lisan, ditolak tuh sama Allah. Nah, tingkat kedua adalah khusus. Nah, jadi mereka mengendalikan panca indera. Nah, dididiknya dengan apa? Dididiknya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dengan istighfar, dengan zikir, matanya dipakai baca Al-Qur'an, telinganya dipakai untuk mendengarkan kalam-kalam thayyib, ceramah-ceramah, kajian-kajian, tadarus Al-Qur'an, gitu kan? Nah, semuanya panca inderanya terkendali. Nah, kemudian khususil khas sebagai tingkatan ketiga adalah mereka bukan hanya meninggalkan makan, minum, hubungan suami istri, bukan hanya kemudian mengendalikan panca inderanya, bahkan kemudian dia hatinya senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi ya. Kita untuk bisa fokus itu ya bukan berarti tidak bisa ya, tetapi bagi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala itu godaannya banyak sekali. Belum kita tuntutan pekerjaan, tuntutan ini dan itu, sehingga harus disesuaikan ya. Tetapi kalau sudah fokus kepada Allah itu subhanallah ya. Jadi saya kira ini penelitian Imam Al-Ghazali mengharuskan kita meningkatkan tiap tahun itu. Nah, jadi sekali lagi tiap tahun itu pendidikan rohani, pendidikan jasmani di bulan Syawal itu harus ditingkatkan. Karena dengan itu semua diharapkan ada kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, sudah jadi adah, jadi kebiasaan, maka itu menjadi pakaian kita. Maka ada ayat mengatakan, walaqad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum warisha. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang akan menutup auratmu dan sebagai aksesoris. Tapi pertanyaannya, Allah sudah menurunkan pakaian ya. Pernah lihat ada gamis turun dari langit? Pernah lihat nggak? Enggak. Terus kalau gitu apa yang dimaksud walaqad anzalna 'alaikum libasa? Pakaian itu apa? Jadi begini, ketika ada karyawan itu sebelum masuk kerja di jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 7 dia selalu bersih-bersih dulu sini. Meskipun sudah bersih, dia bersih-bersih. Sehingga kemudian dia mah bersih-bersih masjid sudah jadi pakaiannya. Tahu maksudnya enggak? Kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan. Nah, maka ketakwaan yang sudah jadi kebiasaan itu akan menjadi pakaian. Yang tadinya lisannya selalu berbohong diganti dengan pakaiannya yang jujur. Yang tadinya mukanya masam melihat ikhwannya, melihat saudaranya, sekarang wajahnya dengan sumringah, dengan lembut. Nah, itu pakaian maksudnya. Karena sudah jadi kebiasaan. Maka walaqad anzalna 'alaikum libasa, maka sungguh kami telah menurunkan kepada pakaian. Maka pakaian itu adalah konsep ibadah, konsep ta'abud, konsep mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya konsep mengabdi untuk kepada Allah adalah yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an terdiri dari konsep-konsep. Antum nggak ngasih tahu dulu ya. Jadi saya kira sudah sampai kepada tujuan ya. Jadi itu. Nah, saya kira gilirannya bapak-bapak sekarang ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Ya, kalau ada ya silakan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada ya jangan ngada-ngada, karena kata para ulama ngada-ngada itu bid'ah. Ya, silakan. Fadhol. Bapak-bapak, silakan. Tetapi kemudian juga jangan sampai ada peristiwa ya, seorang syekh menggebu-gebu gitu. Ayo jamaah bertanya. Ada anak muda di pojok sendirian. Anak muda nanya. Diem aja. Anak muda nanya, kata si syekh. Diem aja. Pas ketiga kalinya anak muda nanya. Baik, Syekh,
kalau gitu saya mau nanya, kapan seseorang buka puasa? Senyum cis ya. Ya, saat matahari terbenam, wahai anakku. Bagaimana ya Syekh kalau mataharinya tidak terbenam? Aduh, betul benar kamu tidak bertanya. Gitu ya. Nah, jadi saya mempersilakan nanya jangan seperti itu gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan saja silakan ditanya. Silakan. Ya mungkin ada beberapa yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga, bukan hanya untuk sendiri. Silakan. Atau kalau enggak saya yang nanya apa? Ya silakan. Silakan dari sini nih, sebelah kanan dulu, sebelah kanan. Fadhol. Fadhol ya sih. Masya Allah kita jarang ketemu nih, Masya Allah. Ya silakan. Maaf sebentar, sebelumnya mau bertanya Ustaz. Kita pada saat berpuasa kita bersalaman, bersentuhan dengan lawan jenis, dan kita tidak sengaja menimbulkan nafsu. Apakah itu membatalkan puasa? Iya, Masya Allah. Ya, jadi salaman bisyahwat, ya, dengan ada syahwat, disengaja lagi, gitu ya. Paling tidak ini mengurangi pahala puasanya. Tetapi para ulama tidak ada satupun yang mengatakan bahwa itu membatalkan puasa, gitu ya. Jadi puasanya tetap sah, tetapi pahala puasanya cacat, gitu ya. Jadi bukan hanya itu contoh saja salaman bisyahwat, termasuk ada pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya maksiat, gitu kan, tapi bukan makan, bukan minum, bukan hubungan suami istri, gitu ya. Maka makan dan minum dan hubungan suami yang ditinggalkan, maka puasanya sah, tetapi kemaksiatannya berdampak mengurangi pahala puasanya, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kan mau nanya Ustaz, tadi kata Mas Fahmi sentuhan gitu ya. Di bulan puasa ini kan yang sah saja suami istri tidak boleh bermesraan. Nah di kalangan kita itu banyak yang belum suami istri tapi ya ibarat pacaran lah. Terus WA-nya ya sayang gitu. Iya. Kan kayak cemburu ya. Iya. Hukumnya gitu. Masya Allah. Baik, sekali lagi ya. Jadi suami istri boleh bermesraan, tapi tidak boleh sampai hubungan suami istri. Clear? Ya, gitu ya. Terus gimana? Ya gimana? Ya begitu, gitu ya. Jadi boleh bermesraan, tapi tidak boleh sampai ke puncaknya, gitu ya. Oke. Nah, itu suami istri. Nah, saya mau nanya, hubungan suami istri di siang hari zina bukan? Bukan. Tapi kenapa dia harus puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, gitu ya. Oke, baik. Ini adalah penghormatan kepada syahrul Ramadan. Ya. Jadi suami istri nggak tahan, kemudian siang hari melakukan itu. Kemudian ada pendapat, oh itu mah tidak boleh harus puasa 2 bulan itu karena sedang puasa, berarti saya batalkan dulu. Terus kemudian ketemu, apalagi siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja tidak ada kafarotnya, tuh, nggak ada kafarotnya. Nah, kemudian para ulama beda pendapat menanggapinya, gitu. Membatalkan sengaja kok, padahal tidak ada rukhsah, maka diganti kapanpun tidak tergantikan, ya. Jadi sudah dia di kafarat, kemudian dia melakukannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bukan bukan dianggap zina, bukan, tapi bulan Ramadan di siang hari. Nah, makanya penghormatan kepada bulan Ramadan itu harus dilakukan. Pelanggarannya maka kafarotnya puasa 2 bulan berturut-turut di antaranya, gitu. Nah, apalagi yang belum suami istri, udah nikah aja dulu tuh. Jadi jangan saya maaf ya, saya lagi puasa, gitu. Ih, kamu kok jutek banget sama aku sekarang. Maaf, saya lagi puasa. Gitu ya. Kan gak ketahuan tidak, meskipun maaf saya lagi puasa, kan dibacanya begini. Maaf, saya lagi puasa. Kan bisa begitu juga dibacanya. Nah, makanya
kecuali pakai voice, maaf saya lagi puasa, kedengaran gitu ya. Jadi saya kira makanya puasa atau siam itu adalah upaya meninggalkan berbagai kemaksiatan. Berbagai kemaksiatan. Jadi kemaksiatan apapun yang dilakukan itu akan mengurangi pahala puasanya. Adapun biasa jadi puasanya sah, tetapi pahalanya tidak dapat, bahkan minus, nggak sampai kepada tujuannya. Nah maka kalau seperti itu dianjurkan orang-orang semacam itu puasa sunnah untuk menyempurnakannya. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika masih ada dipersilakan, tapi kalau sudah tidak ada ya dicukupkan, gitu ya. Demikian. Masih ada? Masih ada, silakan kalau masih ada. Masya Allah. Ya mumpung saya ngomong ke sini. Oh ya, Pak Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nanya tips ya. Oh iya. Tips dan trik. Misalnya kan anak punya anak ya. Anak 3 sekarang. Masya Allah ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. 7, 5 dan 1 tahun. Masya Allah. Karena proses untuk edukasi untuk puasa kan. Nah. Ini ada beberapa momen itu anak kadang yang 5 tahun nih. Iya. Yang 5 tahun nih puasa kadang enggak, kadang puasa kok enggak. Nah, ada enggak semacam kayak tips ya? Iya. Ini bisa atau pada kesalahan ya, salah Nabi gitu. Iya. Jadi anak bisa di bulan puasa ini seperti apa? Oke, baik. Ya sesungguhnya ya bisa saja tip yang dimiliki seseorang bisa di-share untuk orang lain, tapi ada kalanya ketika dipraktekkan oleh orang lain juga tidak pas. Tetapi ada yang misalnya kita punya trik tersendiri sehingga menjadi tip-tip yang ini. Jadi tetapi nggak apa-apa kita berbagi. Jadi anak usia 5 tahun tadi ya, Masya Allah. Pertama ngikuti orang tuanya. Nah maka selama puasa dia harus nempel kepada orang tuanya. Ketika dia ingin ini maka dia dialihkan perhatiannya. Misalnya saatnya zuhur gitu kan, dia misalnya minta buka. Kemudian nanti kita ini dulu yuk, kita jalan-jalan dulu aja. Ya, diajak jalan-jalan dulu sehingga fokus kepada jalan-jalan atau kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan anak kita jadi fokus. Gitu. Wah kemudian ternyata jebol sampai asar ya nggak apa-apa. Asar nggak apa-apa buka. Lain kali besok Mbak atau Mas harus sampai maghrib ya. Nanti Abi atau siapa Umi belikan baju lebaran. Gitu ya. Tapi betul-betul itu dibelikan. Gitu. Jangan sampai nanti ya Abi katanya beli. Jangan sampai nanti juga gitu ya. Nah, jadi Masya Allah. Jadi kemudian diberikan reward gitu ya, reward. Nah, diberikan reward ketika dia sampai maghrib atau ketika dia nagih di waktu asar seperti tadi diberikan difokuskan kepada yang lain, artinya dipalingkan fokusnya kepada sesuatu yang menarik bagi dia apa. Misalnya kalau dia menariknya, misalnya kalau musim 5 tahun musim ngaji, udah ngaji dulu aja. Nanti pulang ngaji, jangan dibilang nanti pulang ngaji buka puasa, nanti pulang ngaji ya, gitu. Jadi ada fokus. Setelah itu kemudian pulang ngaji, ada temannya ngajak main, main aja dulu. Jadi ada beberapa trik-trik yang semacam itu, ya, yaitu artinya mengalihkan perhatian anak, gitu. Ya, jadi intinya mengalihkan perhatian anak, terus juga bisa dengan reward. Ya, jadi kalau misalnya Mbak atau Mas tamat puasanya sebulan penuh sampai maghrib, nanti apa dan bagaimana, itu juga bagian dari trik-trik yang dapat dilakukan. Demikian akhir ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya katakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.